Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Miss Debbie berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 2, sub tema 3, gemar menggambar. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Apakah kalian sudah siap belajar? Siapkan bukunya terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran agar dapat mudah memahami materi pembelajaran. Dibuka buku paketnya sub tema 3 ya. Sikap duduk yang benar adalah tegak, tidak melengkung. Maksudnya kamu tidak membungkukkan badan atau menundukkan badan. Jarak mata dengan buku di meja juga tidak boleh terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Biasanya jarak normalnya itu kurang lebih 30 cm. Perhatikan gambarnya ya, itu cara duduk yang benar. Kebiasaan duduk yang tidak baik berakibat pertumbuhan tubuh terganggu. Akibatnya, tulang belakang pun ikut terganggu. Itu bisa menyebabkan permasalahan kesehatan pertumbuhan tulang kamu. Biasakan saat membaca dengan sikap duduk yang benar, yaitu tegak dan tidak melengkung. Biasakan pula saat menulis dengan sikap duduk yang benar. Kamu bisa lihat di buku paket ya caranya. Pada saat membaca atau menulis, dada kamu jangan sampai menyentuh meja. Gangguan pada tulang. 1. Skoliosis, yaitu tulang belakang yang membengkok ke kiri dan ke kanan. Penyebabnya adalah sering membawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota gerak atau bahu. Jadi biasanya kamu membawa bebannya itu hanya sebelah saja. Jadi perlu diingat ya, jika kamu membawa berat beban yang berlebih, harus seimbang antara bagian kanan dan kirinya. Berikut adalah gambar dari tulang skoliosis, yaitu tulang yang membengkok ke kiri atau ke kanan. 2. Kifosis, yaitu tulang belakang yang membengkok ke belakang. Penyebabnya adalah kebiasaan duduk membungkuk atau sering membawa beban yang terlalu berat di punggung. Contohnya, kamu membawa berat beban yang sangat berlebih di dalam tasmu dalam jangka waktu yang lama. Itu juga dapat menyebabkan gangguan pada tulang ya. Perhatikanlah contoh dari tulang kifosis, yaitu tulang belakang yang membengkok. Yang ketiga, lordosis, yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Penyebabnya mungkin karena terjatuh saat masih kecil atau duduk terlalu condong ke depan. Jadi ingat ya, kalau kamu duduk pun harus berhati-hati. Jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang, apalagi dengan posisi yang miring. Ya. Nah, ini adalah contoh dari gambar lordosis, yaitu tulang belakang yang membengkok ke depan. Membuat gambar dengan teknik cetak, yaitu berarti dengan cara mencetak. Menggambar dengan mencetak dapat menggunakan bermacam bahan. Jadi bahan untuk cetakannya bisa banyak ya. Contohnya seperti ada belimbing, pelepah pisang, telapak tangan, daun, dan masih banyak yang lainnya. Kalau sebelumnya kalian menggunakan finger painting ya, yaitu melukis dengan tangan. Kalau ini adalah contoh dari
teknik cetak. Ada contoh belimbing dan juga pelepah pisang. Membuat garis. Kalian semua sudah bisa membuat garis kan? Yaitu garis lurus. Biasanya harus menggunakan penggaris ya. Atau ada garis lengkung ke atas, garis lengkung ke kanan, garis melengkung ke kiri, dan garis melengkung ke bawah. Kamu bisa praktekkan di rumah ya. Kita harus menerapkan kebiasaan yang baik saat menulis. Tujuannya agar kesehatan tubuh tidak terganggu. Pilihlah tempat yang terang saat menulis, jangan di tempat yang gelap atau redup. Pastikan juga posisi menulis kita adalah posisi yang benar. Duduklah dengan posisi badan tegak dan tidak bungkuk. Pastikan jarak antara buku dengan mata kita kurang lebih 30 cm. Mempraktekkan kebiasaan yang baik. Kita harus membiasakan hidup sehat di mana saja. Praktekkan dalam setiap kegiatan. Misalnya, kebiasaan yang baik saat menulis ataupun juga pada saat membaca. Jadi, kalian harus membiasakan sikap duduk yang baik dan benar ya. Praktekkan kebiasaan yang baik di rumah dan di sekolah. Tujuannya agar terjaga kesehatan tubuh kita. Ingat loh, yang menjaga kesehatan tubuh kita adalah diri kita sendiri. Kalian mau ingin selalu sehat kan? Selanjutnya adalah mengidentifikasi bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Ada banyak benda yang termasuk bangun ruang. Kalian simak ya gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari bangun ruang. 1. Bentuk balok. Perhatikan gambar baloknya ya. Balok memiliki sisi berhadapan yang ukuran dan bentuknya sama. Sisi atas sama dengan sisi bawah. Sisi samping kiri sama dengan kanan. Sisi muka sama dengan belakang. Ini adalah contoh dari beberapa bentuk bangun balok yang mudah kamu temui. Ada penghapus, ada lemari, ada bungkus Pepsodent, dan masih banyak lainnya. 2. Bentuk kubus. Itu adalah gambar kubus. Kubus mempunyai 6 sisi. Bentuk dan ukuran sisinya sama. Sisinya berbentuk persegi. Jadi, harus diingat ya, semua bentuk permukaan kubus memiliki bentuk dan panjang yang sama. Ini adalah contoh dari bangun kubus yang bisa kamu temui. Ada dadu dan juga kubik. 3. Bentuk bola. Perhatikan gambarnya ya. Kamu biasanya menyebut bentuk bola ini seperti bentuk bulat. Contoh dari bentuk bola ini adalah berbagai macam bentuk bola yang biasa kamu mainkan ya. 4. Bentuk tabung. Perhatikan gambar tabungnya ya. Tabung mempunyai tutup dan alas. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Perhatikan gambarnya ya. Itu adalah contoh dari tabung seperti celengan. Atau kamu bisa juga melihat botol minum kamu. Itu juga bentuk tabung. Bercerita adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Bercerita juga berarti berbagi pengalaman. Biasakanlah bercerita dengan keluarga. Dengan bercerita, kita bisa berbagi pengalaman dan juga menjalin keakraban. Apakah kamu suka bercerita? Miss berharap nanti jika kita sudah bisa kembali bersekolah, kamu bisa menceritakan pengalamanmu ya saat belajar online di rumah.
Sekian pembelajaran hari ini. Miss Debbie berharap kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya dan jangan lupa untuk selalu mengulang materi pembelajaran. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.